kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jangan lupa untuk mengisi absensi melalui Google Form yang telah Ibu bagikan di WA Group ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema Bumiku Sayang, Bumiku Malang dengan subtema Oh, lingkunganku jadi rusak. Nah, sebelum kalian memulai belajar, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah melihat sungai yang dipenuhi dengan sampah? Nah, menurut kalian, apa sih penyebab lingkungan ini menjadi rusak dan bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar mengenal penyebab dan dampak kerusakan lingkungan, menentukan ide pokok dan informasi penting dari sebuah bacaan, dan membaca dan menginterpretasikan data dalam bentuk tabel. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas, yaitu ada perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Jadi lingkungan di sekitar kita ini tuh dapat berubah karena aktivitas manusia jika tidak dijaga. Nah, perubahan ini itu dapat merusak alam dan makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar. Nah, sebuah anak yang membuang sampah di sungai. Nah, kenapa kok membuang sampah di sungai? Padahal sungai ini kan bukan tempat untuk membuang sampah. Nah, kalau kita membuang sampah di sungai, maka air sungai jadi kotor dan keruh karena menjadi banyak sekali sampahnya. Nah, gambar di atas ini menunjukkan contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan menjadi rusak. Karena membuang sampah di sungai ini membuat air menjadi kotor dan keruh. Nah, hal ini dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, menimbulkan bau yang tidak sedap serta bisa menyebabkan banjir. Aliran sungai menjadi tersumbat. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu ada gambar membuang sampah sembarangan seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Yang ini membuat air menjadi kotor dan menyebabkan banjir. Nah, yang kedua ada gambar apa? Yang kedua yaitu ada gambar menebang pohon secara liar. Yaitu ini tuh bisa menyebabkan hutan gundul dan tanah menjadi tandus. Yang ketiga yaitu ada asap dari pabrik dan kendaraan. Ya, ini tuh bisa mencemari udara dan dapat menyebabkan gangguan pernafasan karena udara menjadi tidak segar. Yang keempat ada membakar sampah sembarangan. Nah, jadi di sini itu bisa mencemari udara dan dapat menyebabkan penyakit seperti sesak nafas, seperti itu. Jadi udaranya juga untuk dihirup itu sudah tidak bisa asri gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal berbagai jenis sampah. Yang pertama yaitu ada sampah organik. Nah, sampah organik itu apa? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Contoh di sini ada gambar sisa makanan, ada kulit buah, ada daun kering, ada sayuran. Ini merupakan sampah organik. Nah, ciri-cirinya yang pertama berasal dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Yang kedua dapat membusuk, terurai secara alami. Yang ketiga aman bagi lingkungan jika dikelola dengan baik. Selanjutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu
itu adalah sampah yang berasal dari bahan buatan manusia dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai. Contohnya di sini ada gambar botol plastik, ada botol kaca, ada kaleng, dan juga ada kertas dan kardus. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama berbahan buatan manusia, yang kedua sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, yang ketiga tidak mudah membusuk, yang keempat dapat didaur ulang menjadi barang baru yang bermanfaat. Nah, jika tidak dikelola dengan baik maka dapat mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu ada sampah B3. Jadi sampah B3 itu apa? Sampah B3 ini tuh mengandung zat yang sangat berbahaya dan juga beracun sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan juga butuh penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Nah, contoh sampah B3 ini apa aja? Yang pertama itu ada baterai bekas, ada lampu bekas, ada obat yang kadaluarsa yang mana dikemas menggunakan beling gitu. Terus juga ada kaleng cat bekas dan juga ada pestisida dan bahan kimia rumah tangga. Nah, ciri-cirinya untuk sampah B3 ini yang pertama pastinya mengandung zat berbahaya dan beracun. Yang kedua dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Yang ketiga bersifat mudah terbakar. Terus juga tidak boleh dibuang sembarangan. Harus dikumpulkan dan ditangani secara khusus. Nah, jadi kita harus bisa mengelola sampah B3 dengan benar. Jangan dibuang sembarangan agar lingkungan tetap aman dan kita semua terhindar dari bahaya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Yaitu apa aja? Yang pertama yaitu ada reduce atau mengurangi. Jadi mengurangi penggunaan barang atau produk yang dapat menghasilkan sampah. Dengan mengurangi kita dapat menjaga lingkungan dan menghemat sumber daya alam. Contohnya apa? Kita bisa membawa tas belanja ketika kita sedang belanja, dan juga mengurangi botol plastik dengan kita selalu mengisi ulang seperti itu. Terus juga ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, jadi kita harus bisa mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari untuk lingkungan yang lebih bersih dan lestari. Yang kedua yaitu ada reuse, yaitu menggunakan kembali. Jadi menggunakan kembali barang yang masih layak pakai agar tidak menjadi sampah. Menggunakan botol bekas sebagai pot tanaman, terus memanfaatkan kardus bekas sebagai tempat penyimpanan, dan juga menggunakan kertas pada kedua sisinya. Ini juga bisa untuk mengurangi sampah gitu. Yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang. Recycle adalah mengolah sampah menjadi barang baru yang memiliki nilai guna. Yang contohnya mendaur ulang botol plastik menjadi barang baru. Yang kedua mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang dan juga membuat kompos dari sampah organik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membaca bersama. Jangan lupa untuk disimak ya, yaitu mengenai menjaga lingkungan tetap bersih. Oke. Lingkungan yang bersih membuat kehidupan menjadi lebih sehat, nyaman, dan indah. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah seperti banjir, pencemaran air, pencemaran udara, dan berbagai penyakit. Nah, suatu hari, siswa kelas 5 SD Nusantara mengikuti kegiatan membersihkan lingkungan sekolah bersama guru. Mereka bekerja sama menyapu halaman, memungut sampah, serta memilih sampah organik dan anorganik ke dalam tempat sampah yang telah disediakan. Nah, saat membersihkan halaman sekolah, mereka menemukan banyak sekali sampah plastik berserakan. Guru menjelaskan bahwa sampah plastik sulit terurai sehingga dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap siswa diajak untuk menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, setelah kegiatan selesai, lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. Seluruh siswa merasa senang karena telah bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Mereka menyadari bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang.
Jadi, cerita ini merupakan rangkaian peristiwa yang disampaikan kepada pembaca. Melalui cerita, kita dapat memperoleh informasi, memahami suatu peristiwa, serta mengambil pesan yang bermanfaat. Saat membaca cerita, kita perlu memahami isi bacaan dengan menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, yang pertama yaitu ada ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok membantu pembaca memahami isi bacaan secara keseluruhan. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama, baik di awal maupun di akhir paragraf. Nah, selanjutnya yaitu ada informasi penting. Nah, adalah informasi yang mendukung ide pokok dalam sebuah paragraf. Informasi penting dapat berupa fakta, contoh, atau penjelasan yang membantu pembaca memahami isi bacaan dengan lebih jelas. Setelah memahami teks menjaga lingkungan tetap bersih yang sudah kita baca bersama tadi, kita dapat mengetahui ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Ide pokok membantu pembaca memahami inti pembahasan, sedangkan informasi penting memberikan penjelasan yang mendukung isi bacaan. Nah, yang pertama mengenai ide pokok yang di paragraf 1 tadi itu menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yang kedua, menceritakan kegiatan siswa membersihkan lingkungan sekolah bersama guru. Nah, untuk informasi penting, lingkungan yang bersih membuat kehidupan menjadi lebih sehat dan nyaman dan indah. Yang kedua, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan banjir, pencemaran air, pencemaran udara, dan berbagai penyakit. Nah, di sini Ibu sudah memberi contoh di paragraf pertama ide pokok dan juga paragraf kedua ide pokok, dan yang di informasi penting Ibu juga mengambil di paragraf pertama dan juga paragraf kedua. Untuk selanjutnya kalian bisa menentukan ide pokok masing-masing paragraf dan juga informasi pentingnya ya. Selanjutnya di sini kita akan membaca data pada tabel. Nah, membaca data pada tabel adalah kegiatan melihat dan memahami informasi yang disajikan di dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua yaitu menginterpretasikan data. Setelah membaca data, kita dapat menginterpretasikan atau memahami data tersebut. Beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menentukan data terbanyak dan data tersedikit. Yang kedua, membandingkan dua data atau lebih. Yang ketiga, menentukan jumlah seluruh data. Dan yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Nah, di sini sudah ada contoh datanya. Nah, yang pertama ada jenis sampah dan juga jumlahnya. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa sampah organik ini ada 20, yang plastik ada 35, kertas 15, kaleng 10. Nah, tabel di samping ini menunjukkan data jumlah sampah yang terkumpul di sekolah pada hari Sabtu. Kita dapat mengetahui banyaknya setiap jumlah sampah dengan membaca angka pada kolom. Nah, di sini kita akan membahas contoh interpretasi datanya. Nah, jadi begini. Yang pertama, jenis sampah yang paling banyak adalah sampah plastik, karena di sini sudah terlihat jelas bahwa sampah plastik ini berjumlah 35. Dan jenis sampah yang paling sedikit adalah sampah kaleng, yaitu berjumlah 10. Nah, selisih antara sampah plastik dan sampah kertas adalah 35 jika dikurangi dengan 15, yaitu hasilnya adalah 20 kilo. Nah, jumlah seluruh sampah yang terkumpul adalah 20 ditambah 35
Oke anak-anak, jadi hari ini kita telah belajar tentang penyebab kerusakan lingkungan. Kita bisa menentukan ide pokok dan informasi penting serta membaca data dalam bentuk tabel. Nah, mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, gunakan kembali barang yang masih layak, dan lakukan daur ulang agar bumi tetap bersih, sehat, dan lestari. Bumi adalah rumah kita, menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang telah dipelajari. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum